Jokowi bikin utang baru sampai 4.888 triliun dan simsalabim total utang meroket jadi 7.496 triliun. Terus buzzer bilang gak usah dipikirin, bukan kamu yang bayar. Ini pembodohan publik. Makin gede utang, makin gede cicilan bunga dan pokok utang. Sekarang totalnya sudah 800 triliunan dari APBN yang dipakai buat bayar urusan utang. Saya ingin bertanya saja, di seluruh dunia ada nggak negara yang tidak punya utang? Hampir tidak ada. Negara yang mungkin dibayangkan sama pemirsa kayak tetangga sebelah kita aja lah, Singapura, Malaysia, kan kita selalu merasa bahwa kita, oh mereka lebih kaya dari kita. Utang mereka lebih kecil atau lebih banyak dari kita? Orang selalu mengatakan Jepang lebih hebat dari kita, Amerika yang katanya negara superpower, utang mereka gede banget terus. Jadi mereka nggak merasa nggak mandiri loh. Ya, utang Jepang. Saya tidak mau ngikutin kayak Jepang atau Amerika yang utangnya gede, tapi artinya kita mengatakan global bahwa saat kita ini tidak ada satupun negara yang tidak berutang. Jadi sebetulnya konsep seolah-olah oh ada makhluk asing, negara asing datang Ini pasti nawar-nawarin duit, konspirasi. nih kamu cepet nih konspirasi, nggak ada itu. Semuanya transparan. Kita mengatakan berapa jumlah utang kita 1 tahun, kita menyampaikan berapa kali lelangnya, berapa pada saat ini kita akan membutuhkan untuk menerbitkan surat utang. Itu dikomunikasikan kepada masyarakat. Jadi sebenarnya utang negara itu buat apa ya? Lupa please. Sebagian dari utang itu digunakan untuk melanjutkan ratusan proyek mangkrak yang ditinggalkan oleh Bapak SBY, Bapak mangkrak kita. Langsung aja lah, nggak usah bertele-tele, kita gas aja langsung. Perasaan abang ini orang pintar, orang berpendidikan, tapi jalan pemikirannya itu sempit. Negara mana yang nggak punya hutang? Sebutkan. Negara maju mana yang nggak punya hutang? Nah kalau sampean keberatan bayar pajak, bayar apa, nggak usah sampean beli apa-apa. Makan di McD aja kena pajak. Ya pajak itu memang untuk pembangunan itu. Sadar dong, sampai ini hidup di mana? Bisa berkoar-koar kayak gitu. Kalau sampai nggak mau bayar pajak, nggak mau sono hidup di tengah laut sana. Hidup Hidup di tengah gurun sana. Nggak ada pajak, nggak ada apa sana. Semua maunya gratis, semua maunya gratis. Jadi kalau kita mengatakan Sri Mulyani tidak tahu utang kemana, lah kalau saya nggak tahu LKPP atau laporan keuangan pemerintah nggak mungkin dapat WTP, nggak mungkin. Kalau saya nggak tahu utang kemana, nggak mungkin kita dapat investment grade dari semua rating agency. Yang pertama kali semenjak 20 tahun yang lalu, semenjak krisis itu nggak pernah terjadi. Terus, jadi tapi kemudian orang bilang, oh itu rating agency itu asing lagi, itu pasti temennya Sri Mulyani ya, karena yang itu tadi otaknya udah ngeres. Pasti ini Jadi kumpulan kalau Leonid kayak nih. gitu, ya. Apa bedanya utang era Pak SBY sama era Pak Jokowi? Pak SBY itu selama 10 tahun dia itu utang baru itu kira-kira 1.300 triliun. Sementara Pak Jokowi dalam cuma tempo 7 tahun dia itu bikin utang sampai dengan 4.305 triliun. Jadi Jokowi itu sukses bikin utang baru lebih dari 3 lipat ya dibandingkan dengan Pak SBY. Jadi siapa yang jago utang? Nah, selanjutnya utang era Pak SBY itu produktif. Terbukti pertumbuhan ekonomi kita itu rata-rata tumbuh sampai dengan 6%. Terus pendapatan per kapita atau pendapatan rata-rata masyarakat Indonesia ya waktu itu rata-rata itu naik sekitar 3 kali lipat. Bagaimana dengan Pak Jokowi? Terjadi setelah 7 tahun dia memimpin Indonesia, pendapatan per kapita kita cuma naik sekitar 10%. Terus masih ngotot didorong buat maju 3 periode. Lah piye itu iki? Izin stick dulu bos. Oke bos. Ini zaman udah zaman Android sekarang. Oh masih mundur ke belakang kita ini masalah hutang dan hutang. Mana ada negara di dunia ini bos yang nggak punya hutang? Persoalannya adalah jikalau kita sudah punya hutang, hasilnya itu ada nggak untuk kesejahteraan masyarakat? Itu lagian undang-undang memperbolehkan negara ini untuk berhutang. Ada undang-undangnya bos. Jangan membuat pembohongan publik. Jangan.
Apa yang sudah dilakukan sama pemerintah sekarang di bawah kepemimpinan Bapak Jokowi, hasilnya bukan sekarang, bos. Bukan lo yang rasain, bukan gua. Tapi anak cucu cicit kita nanti 50 tahun yang akan datang. Jadi apa-apa hutang impor. Apa yang sudah Bapak Jokowi lakukan, mana ada kalian dukung? Indonesia digugat di WTO karena kenapa? Karena keberanian seorang pemimpin. Freeport diambil alih, lebih banyak saham Indonesia sekarang. Apa kalian dukung? Pembangunan infrastruktur apa kalian dukung? IKN apa kalian dukung? Enggak. Yang kalian bahas hanyalah masalah hutang. Baru naik aja kemarin BBM, udah demo berbulan-bulan, sama seperti yang dibilang Pak Jokowi. Saudara kita di Papua bertahun-tahun, mereka itu diam. Membangun sebuah bangsa itu, bos, tidak segampang membalikan telapak tangan. Ingat itu. Jadi jangan hanya membuat narasi-narasi yang membuat masyarakat Indonesia jadi berpikiran yang aneh-aneh. Udah banyak masyarakat yang lebih pintar saat ini. Buktinya Jokowi bisa sampai 2 periode itu karena masyarakat udah lebih pintar dari yang tidak mendukung. Sampai di situ paham ya, bos ya. Jadi jangan buat narasi-narasi hutang, udah basi itu, basi. Salam NKRI, Indonesia sekarang lagi baju-bajunya kok. Udahlah, nggak usah kau pikirkan utang negara, utang kau aja kau pikirkan, ya. Kalau kau memang ada ngambil kredit motor, kau bayar. Sampai akhir tahun kau bayar pajaknya, jangan menunggak, ya. Nah, nggak usah kau pikirkan utang negara itu sudah ada yang memikirkan. Lagian negara itu berhutang untuk membangun, bukan untuk memperkaya diri. Kau lihat perbedaan zaman dulu sama zaman sekarang. Gak usah kita bilang zaman dulu itu zaman siapa. Oke, zaman sekarang yang kita ceritakan karena kita hidup di zaman sekarang, kita yang merasakan. Kita rasakan pembangunan infrastruktur khususnya umumnya ya yang dibangun dari Sabang sampai Merauke. Gak usah jauh tol itu ya. Sehat kau berpikir, gak usah sibuk.